Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu, ditemukan meninggal dunia oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Pesanggerahan, AKP Sela Syah Alam, yang ditemui di rumah duka Alvaro. Rumah duka pun dipenuhi warga yang datang melayat untuk mengucapkan bela sungkawa di rumah duka, dan isak tangis terlihat dari nenek Alvaro yang tidak kuat menahan kabar duka. Saat ini jenazah Alvaro berada di kamar jenazah RS Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum. Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres. Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Tapi untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki, perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Semua bukti yang ada di dalam yang terkait dengan adanya kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dosen Fakultas Hukum Untak yang mengajar mata kuliah kriminologi, Dwinanda Lincia Levi, mendadak viral lantaran kematiannya yang diduga tak wajar dengan berbagai kejanggalannya. Ditambah dengan adanya sosok perwira polisi Polda Jawa Tengah berpangkat AKBP yang juga terseret dalam kematian dosen cantik berusia 35 tahun tersebut. Sejumlah mahasiswa membeberkan sosok dosen yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, terutama kedekatannya dengan semua mahasiswa yang mendapat mata kuliahnya. Kabar duka atas wafatnya Dwinanda Lincia Levi meninggalkan luka mendalam bagi para mahasiswa. Mendiang dikenal sosok yang mudah tersenyum, ringan menyapa siapapun, dan selalu menciptakan suasana hangat di lingkungan kampus. Saya sebagai murid Bu Levi nggak mampu untuk saya mau ungkapan yang kata-kata itu, karena ya Bu Levi itu sosok ibu dosen yang bagi saya the best. Saya nggak mampu untuk buat kata-kata yang
pantas untuk mengungkapkan kebaikan dan bagaimana sikapnya Bu Levi terhadap kita. Saat ini kasus kematian Levi tengah dalam proses penyelidikan. Polda Jawa Tengah belum dapat memastikan apakah kematian Levi ada unsur pidana atau tidak. Inilah rekaman CCTV warga saat seorang mama tersungkur di jalan yang berupaya mengejar seorang pemotor usai menjamret tas miliknya. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak berbelanja ke pasar. Berkat rekaman kamera pengawas CCTV, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap identitas serta menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat menjamret karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli rokok. Dia berjalan dari lorong menuju pasar, tiba-tiba dari belakang muncul seorang pemuda dengan menggunakan sepeda motor, merampas dompet miliknya yang berisi uang sebesar Rp300.000. Untuk kepentingan lebih lanjut, pelaku dan motor yang dipakai saat menjamret kini diamankan di Polresta Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Ayus melaporkan. Video amatir yang direkam kelompok penagih hutang viral saat akan menarik minibus yang dianggap bermasalah dalam pembayaran cicilan. Pemilik kendaraan yang menolak kendaraannya ditarik mengaku jika kendaraan tersebut merupakan mobil barang bukti kepolisian yang ia pinjam karena ayahnya merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Atas viralnya video tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto langsung mengklarifikasi. Selain itu, pelaku yang berada di Yogyakarta rencananya akan segera dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi dan fakta. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan 1 unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Sementara itu, MAF sendiri telah mengklarifikasi dan meminta maaf melalui video yang diunggahnya. Saya ingin mengklarifikasi yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya viral di media sosial terjadi cekcok antara seorang pengendara dan debt collector di sebuah parkiran Mall Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.